Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Amelia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep bumi, mengenal bumi beserta di dalamnya. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian bumi. Yang kedua, menjelaskan umur bumi. Yang ketiga, menjelaskan dan menyebutkan struktur lapisan bumi. Yang keempat, menjelaskan bentuk dan susunan bumi. Yang kelima, menjelaskan rotasi, revolusi, dan satelit bumi. Apa itu bumi? Bumi adalah langit berbentuk bola dan bersifat padat buta atau gelap seperti planet-planet. Bumi merupakan satelit matahari yang sampai sekarang dianggap satu-satunya benda langit keadaannya cukup baik untuk makhluk. Karena punya atau memiliki atmosfer dari udara berair serta temperaturnya antara siang dan malam baik. Nah, umur bumi menurut ilmuwan memperkirakan bahwa usia bumi saat ini sekitar 4,54 miliar tahun. Struktur lapisan bumi. Masing-masing lapisan struktur bumi memiliki sifat unik dan berperan penting dalam menjaga kestabilan planet kita. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerak bumi atau crust. Lapisan paling luar dari bumi disebut sebagai kerak bumi. Kerak bumi lapisan luar bumi yang menjadi tempat tinggal atau berpijak seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Lapisan ini menjadi dua kategori, yakni kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua, mantel bumi. Pengertian mantel bumi adalah lapisan batuan padat yang sangat tebal dan berada di bawah kerak bumi. Walaupun padat, mantel sebenarnya bersifat plastis, artinya batuan di dalamnya bisa mengalir sangat lambat seperti cairan kental. Mantel bumi bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni mantel atas dan mantel bawah. Yang A, mantel atas atau permantel. Mantel atas memiliki ketebalan sekitar 10–300 km di bawah permukaan bumi. Suhu di mantel atas mencapai 1.400 derajat Celcius sampai 3.000 derajat Celcius, sehingga logam-logam di dalamnya mengeras. Mantel atas tersusun dari batuan padat bernama peridotit, yang kaya akan mineral seperti silikon, magnesium, dan besi. Karena sifatnya yang padat dan kaku, mantel atas termasuk dalam litosfer. Nah, yang B, mantel dalam atau lower mantel. Mantel bawah memiliki ketebalan sekitar 300–2.890 km di bawah permukaan bumi. Suhu di mantel bawah bisa mencapai lebih dari 4.000 derajat Celcius, yang jauh melebihi titik leleh batuan di mantel atas. Mantel bawah terdiri atas batuan yang lebih padat dan kental dibanding mantel atas karena dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, inti bumi atau core. Di bagian inti bumi adalah lapisan paling dalam dari bumi dan menjadi pusat planet bumi. Lapisan ini menjadi sumber medan magnet bumi dan berperan besar dalam menjaga kehidupan tetap terlindungi dari radiasi luar angkasa. Nah, menurut para ahli membagi inti bumi menjadi dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar bumi berada di bawah mantel dan merupakan lapisan terluar dari inti bumi. Ketebalannya mencapai sekitar 2.300 km dan terdiri dari logam cair, terutama besi dan nikel. Nah, yang B, inti bumi dalam atau inner core. Inti dalam bumi adalah lapisan padat yang berbentuk bola metal yang memiliki radius 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Nah, berbentuk padat karena tekanan yang sangat besar membuat logam-logam di sana tidak bisa mencair. Next, materi, bentuk dan susunan bumi. Bentuk dan dimensi bumi. Berbagai bukti telah dikemukakan oleh orang bahwa
bentuk bumi kita ini bulat. Bukti yang paling mutakhir ialah bentuk bumi sebagaimana yang dilihat dari satelit buatan dan kapal ruang angkasa pada abad ke-20 ini. Nah, terjadinya bumi, ada teori dan Laplace. Menurut hipotesanya, bumi itu terjadi dari pecahan gas yang terlepas dari matahari yang karena gaya sentrifugal berotasi sepanjang khatulistiwa. Kemudian terlepas, berputar-putar, dan mendingin. Mula-mula berubah menjadi bola gas, menjadi bola cairan, dan akhirnya menjadi bola padat yang gelap. Nah, yang B. Chamberlin-Moulton, itu menurut teorinya yang disebut juga teori planetesimal adalah butir debu lembut yang dingin dengan garis tengah 0,005 sampai 0,008 mm. Sebuah kabut lilin itu terdiri dari planetesimal yang saling menarik lalu berlanggar-langgaran, bergesek-gesekan, dan merapat menjadi benda-benda langit yang bulat, panas, dan berpijar yang kemudian terus mendingin. Yang C. James Jeans 1917 menurut teorinya yang disebut juga teori pasang. Pada suatu saat dahulu ada sebuah bintang besar pada suatu ketika dalam peredarannya mendekati matahari dan menariknya sehingga bagian yang menghadap bintang itu menonjol dan terlepas gas yang berbentuk cerutu yang kemudian pecah, berputar-putar, dan mendingin menjadi planet-planet kecil seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Di tengah-tengah terjadi planet-planet besar seperti Jupiter dan Saturnus, dan pada sisi lain menjadi planet-planet kecil seperti Uranus, Neptunus, dan Pluto. Oke, selanjutnya bentuk muka bumi daratan. Di sini ada gunung, bukit, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang pertama ada gunung. Nah, tumpukan tanah yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Bukit, tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya dan lebih rendah daripada gunung. Nah, yang ketiga lembah. Nah, wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung atau di bagian kaki gunung. Nah, yang keempat, dataran rendah. Bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Yang kelima, dataran tinggi. Bagian permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki permukaan yang rata. Nah, ini bentuk muka bumi perairan, ada sungai, danau, rawa, dan laut. Nah, kalau sungai ini bagian dari permukaan bumi yang memiliki aliran air yang besar. Kalau danau, genangan air yang luas dan dikelilingi daratan. Yang ketiga, rawa. Tanah rendah umumnya berada dekat pantai yang digenangi air. Yang keempat, ada laut. Kumpulan air asin dalam jumlah banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Next materi. Nah, di sini ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 24 jam atau 1 hari. Akibat rotasi bumi ini terjadi siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di berbagai wilayah dunia. Revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 365 hari atau 1 tahun. Akibatnya terjadinya pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, penetapan kalender 1 tahun. Yang terakhir, satelit alami bumi. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi. Bulan mengelilingi bumi selama kurang lebih 27,3 hari. Bulan memantulkan cahaya matahari. Pengaruhnya menyebabkan pasang surut air laut menjadi penentu kalender Hijriyah, memberi penerangan malam hari. Selanjutnya kita di tahap terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, kesimpulan pada hari ini bahwa bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat di alam semesta yang diketahui mendukung kehidupan. Terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu.
Bumi memiliki bentuk bulat, pepat, atau geoid dengan struktur yang kompleks, atmosfer pelindung, dan didominasi oleh air. Dan juga saya tidak lupa mencantumkan sumber yang saya cari dan saya dapatkan. Oke, kita sudah di tahap terakhir, yaitu udah di tahap terakhir. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian yang menonton semoga memahami. Terima kasih.